Baik, saudara sekalian, pelajaran hari ini adalah Ibrani 8. Kita akan ambil judul memasuki perjanjian baru ya. Baik, saya akan bagi pelajaran tentang Ibrani 8 ini dengan 4 bagian, yaitu ada 2 perjanjian di dalam Alkitab, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan yang kedua, apanya yang baru. Yang ketiga, apa yang lama dan apa yang menjadi usang. Kemudian bagian keempat kita akan diskusi apakah 10 hukum ya masih berlaku. Oke. Baik, nomor 1, Paulus menyinggung bahwa di dalam Alkitab ada 2 perjanjian, perjanjian lama atau perjanjian baru. Nah, mari kita lihat misalnya Ibrani 8 ayat 8 Ibrani 8 ayat 8 dan 9. Sebab kata Paulus, ia menegur mereka ketika ia berkata sesungguhnya akan datang waktunya. Artinya in the future ya, bahwa demikianlah firman Tuhan bahwa aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel, dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Paulus di dalam Ibrani 8 bilang bahwa Yesus Kristus yang kita percaya ini sekarang melayani sebuah perjanjian yang lebih tinggi. Dan untuk mendukung pendapatnya, dia mengutip dari kitab Yehezkiel. Kitab Yehezkiel adalah kitab yang ditulis waktu orang Israel dibuang ke Babylon ya. Dan dia bilang, mengutip kitab Nabi Yehezkiel, aku akan bikin perjanjian baru dengan Israel, dengan Yehuda. Bukan perjanjian dengan nenek moyang mereka waktu keluar dari Mesir. Jadi kita bisa lihat bahwa Paulus sedang mengatakan bahwa ada 2 perjanjian. Perjanjian baru dan satu lagi perjanjian lama, yaitu perjanjian waktu keluar dari Mesir. Dan Paulus mengatakan ini sebab dia mau menunjukkan bahwa kita harus memasuki sebuah perjanjian yang baru, yaitu perjanjian melalui Yesus Kristus sebagai imam besar. Bukan Harun lagi, bukan Musa lagi, tetapi melalui Yesus. Ibrani 8 ayat 1 dan 2 dia mulai pelajaran Ibrani 8 dengan kata-kata demikian. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati atau bait suci sejati, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Jadi Paulus sekarang kenapa membicarakan perjanjian baru? Karena dia bilang bahwa dulu kita melayani di bait suci di dunia, itu namanya perjanjian lama. Tetapi sekarang kita mau belajar imam besarnya Yesus Kristus di surga tempatnya. Itulah disebut perjanjian baru. Nah, perjanjian lama itu apa? Di dalam Ibrani 8 ayat 5, Paulus bilang, pelayanan mereka atau pelayanan di bait suci adalah gambaran dan bayangan atau simbol dari apa yang ada di surga, seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Kata Tuhan, ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Jadi Musa bikin bait suci menurut sebuah gambar, menurut sebuah contoh, sebuah gambaran. Jadi kalau begitu, bait suci di dunia ini itulah gambaran, simbol. Itulah yang disebut perjanjian lama. Nah, dan kedua perjanjian ini, perjanjian lama ini, dipotretkan di dalam bait suci ini ya. Bait suci, di dalam bait suci ada 2 hal penting, yaitu ada hukum ya, ada 10 hukum Allah. Inilah tempat yang paling suci.
Dan untuk menuju hukum ini ada perjalanan, ada banyak simbol di sini ya. Ada mezbah bakaran, ada air cucian, pencuci, ada lampu, ada roti, ada dupa, asap rupa. Nah, rupanya semua ini adalah simbol bahwa untuk mencapai Allah yang suci, untuk bisa sempurna di depan 10 hukum, maka harus melalui sebuah jalan. Dan semua jalan yang disimbolkan dengan benda-benda ini, upacara di depan ini, itulah yang disebut perjanjian lama. Dan kita tahu bahwa jalan yang dimaksud adalah Yesus Kristus, ya. Ya, yaitu bahwa apa yang dimaksud dengan perjanjian baru? Perjanjian baru adalah semua kegenapan dari yang di bagian depan bait suci ini, ya. Apakah itu mezbah bakaran atau air pencuci atau lampu 7 kaki dian atau meja roti sajian atau altar dupa, semuanya menggambarkan Yesus Kristus. Jadi seluruh upacara ini yang membuka jalan supaya kita bisa sampai kepada Allah yang suci dengan 10 hukumnya yang suci, itu harus melalui jalan. Dan simbol yang di atas ini semua adalah perjanjian lama, artinya lambang. Dan kenyataannya adalah dalam Yesus Kristus. Nah, kalau begitu, yang disebut perjanjian baru adalah arti dari semua perjanjian lama. Itulah perjanjian baru, yaitu melalui Yesus Kristus. Jadi kita mengerti sekarang di dalam Ibrani 8, Paulus bilang ada 2 perjanjian. Dan 2 perjanjian ini sudah ada sejak perjanjian lama, bukan muncul di perjanjian baru, ya. Nah, sekarang kita mau bertanya, apanya yang baru, ya? Nah, saudara sekalian, kita bila mana membahas tentang perjanjian lama dan baru, kita bukan bicara kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru, ya. Ini tentang 2 perjanjian, 2 kontrak. Kontrak lama dan kontrak baru. Nah, sekarang kita mau mengajukan pertanyaan, apanya yang baru? Ya, kontraknya dalam hal ini apanya yang baru? Pertama, Paulus mengatakan bahwa ada yang baru di dalam perjanjian baru itu, yaitu apa? Melalui jasa Yesus Kristus. Dia tulis di dalam Ibrani 8 ayat 6 dan 7. Paulus bilang, tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang lebih tinggi, lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Jadi Paulus bilang perjanjian yang pertama, yaitu melalui bait suci, itu bercacat. Artinya itu tidak lengkap. Artinya itu hanya sebuah simbol. Sedangkan yang disimbolkan adalah Yesus Kristus, perjanjian yang lebih mulia. Kalau begitu, dalam hal perjanjian baru, apanya yang baru? Yaitu kita manusia bisa mendekati Allah melalui jasa Yesus Kristus. Yang kedua, apanya yang beda dalam perjanjian baru ini? Paulus tulis di Ibrani 8 ayat 10, dia katakan, maka inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Dan maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Saudara perhatikan kata-kata yang saya garis bawahi dan saya kasih warna. Apanya yang beda ini perjanjian baru yang Tuhan mau bikin dengan Israel? Yaitu apa? Hukumku. Berarti hukum Tuhan itu tidak berubah. Dulu hukum ditulis di batu, ditulis di kertas.
Sekarang Tuhan mau ganti medianya, yaitu ditulis di hati. Kalau begitu, perjanjian baru ini apanya yang baru? Yaitu Tuhan mau menuliskan hukum di hati, bukan di batu lagi. Apalagi yang baru? Ibrani 8 ayat 12 Paulus bilang, aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Saya akan mengampuni. Jadi, perjanjian lama itu menggunakan prinsip kalau kamu sempurna, kamu boleh masuk surga. Tetapi itu sukar sekali, bukan? Sekarang Tuhan mau bikin perjanjian baru. Kamu lemah dan berdosa. Saya kasihan sama kamu. Saya akan mengampuni kamu. Jadi perjanjian baru berdasarkan cara yang baru, yaitu melalui anugerah belas kasihan Tuhan. Jadi kita lihat apa bedanya perjanjian lama dan baru. Ya, di dalam Galatia 3:12 bilang, Paulus mengutip Imamat 18 ayat 5, dan prinsip perjanjian lama adalah siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi kalau kamu turuti hukum Tuhan dengan sempurna, kamu boleh masuk surga dengan kekuatan kita. Itu perjanjian lama. Bagaimana dengan perjanjian baru? Galatia 3 ayat 11 Paulus bilang, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Jadi perjanjian baru adalah melalui iman jasa Yesus Kristus. Perjanjian lama adalah melalui kesempurnaan perbuatan kita. Mana yang lebih mudah? Saudara sekalian, cara yang pertama bisa masuk surga, tapi sukarnya minta ampun. Tetapi cara yang kedua adalah cara yang paling mungkin, yaitu setiap kita pasti pernah salah dan kita hanya percaya kepada semua jasa Yesus Kristus. Jadi kalau begitu, apanya yang baru? Kita tadi sudah belajar bahwa perjanjian baru itu yang baru adalah melalui Yesus Kristus. Yang kedua, Tuhan akan membuat hukum itu ditulis di hati, bukan di batu lagi. Dan caranya melalui anugerah belas kasihan Tuhan dan melalui iman kepada Yesus Kristus. Inilah perjanjian baru. Nah sekarang, apa yang lama dan apa yang Paulus bilang sudah usang? Ya, perjanjian lama itu Paulus bilang usang. Ya, apanya yang usang? Oke, Ibrani 8:13 Paulus bilang, ya, karena ia berkata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Kalau datang yang baru, yang lama kan jadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Jadi apa ini yang perjanjian lama yang jadi usang? Ya, penjelasannya kita bisa dapat di Ibrani 10 ayat 1 ya. Tadi di Ibrani 8 kita juga sudah dapat jawabannya. Yang usang adalah sistem bait suci yang lama, sistem korbannya dan sistem upacaranya. Nah, kita sekarang bisa dapat juga bukti lain di dalam Ibrani 10 ayat 1 ya. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Nah, kalimat yang panjang ini saya coba kasih tanda warna ya. Paulus sedang mengatakan hukum Taurat dalam konteks apa? Nah, kita tahu bahwa hukum Taurat itu kan luas. Paulus bilang hukum Taurat itu sudah usang. Lah, yang usang yang mana? Rupanya bukan semua hukum Taurat usang, yaitu apa? Hukum Taurat yang terdapat bayangan tentang keselamatan, korban-korban,
yang dipersembahkan terus-menerus menurut hukum Taurat. Jadi kalau begitu, perjanjian apa yang usang? Sistem korban, sistem upacara bait suci yang tertulis di dalam hukum Taurat, ya. Sistem korban inilah yang Paulus bilang di dalam Efesus 2 ayat 15 dibatalkan oleh matinya Yesus. Mari kita baca. Sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya, yaitu Yahudi dan non-Yahudi, menjadi satu manusia baru di dalam Yesus Kristus dengan mengadakan damai sejahtera. Nah, di kalimat ini adalah ayat ini adalah ayat yang kontroversial dalam dunia Kristen. Karena orang yang tidak suka kepada 10 hukum sering mengutip ayat ini, ya. Yesus mati, hukum Taurat batal. Memang ayat ini jelas sekali. Tetapi saya bersyukur bahwa Paulus tidak mengatakan bahwa 10 hukum batal. Yang dia tulis adalah begini. Ia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Itu dalam bahasa King James Version itu lebih jelas, ya. Dikatakan dia telah membatalkan law contained in ordinances. Nah, ordinances inilah yang jadi ordinances di dalam law, itulah yang dibatal. Jadi aturan upacara, ordinances ya artinya aturan upacara. Jadi kalau ayat ini kita terjemahkan dalam bahasa sehari-hari yang lebih jelas, maka usul saya, kalau saya boleh usul untuk penerjemahan ayat ini adalah, sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat yang mengandung segala aturan upacara. Itulah yang dibatalkan. Nah, saudara sekalian, yang dibatalkan, yang dimaksud juga dalam ayat kontroversial lain, Kolose 2 ayat 16 dan 17, yaitu semua upacara di bait suci. Inilah yang dibatalkan oleh kematian Yesus Kristus, atau digenapi lebih tepat. Saya baca Kolose 2 ayat 16-17, karena itu janganlah kamu membiarkan orang menghukum kamu mengenai makanan, minuman, hari raya, bulan baru, atau hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Paulus sedang mengutip peristiwa atau semua upacara di dalam Imamat 23. Kalau kita tahu bahwa di dalam Imamat 23 ada bicara soal makanan, misalnya makanan Paskah harus roti yang seperti apa. Dia juga bicara soal mengenai hari raya. Di Imamat 23 ada hari raya Paskah, Pentakosta, hari raya Pondok Daun-daunan, ada hari raya Grafirat, dan bulan baru atau hari-hari Sabat. Nah, di dalam Imamat 23 ada banyak hari Sabat, bukan hanya hari Sabat ke-7, tapi ada hari Sabat istirahat, ya. Misalnya permulaan Paskah harus Sabat, akhir Paskah Sabat, awal Grafirat Sabat, akhir Grafirat Sabat. Sabat bukan hari ke-7, tapi Sabat tanggal merah. Kamu harus bikin itu tanggal merah, ya, tanggal libur. Jadi Paulus bilang, kata kuncinya adalah 17, ya. Semuanya itu adalah bayangan dari apa yang harus datang, yaitu wujudnya Kristus. Jadi semua hari Sabat bayangan itu adalah bayangan tentang Kristus, tetapi bukan hari Sabat ke-7. Karena hari ke-7 adalah lambang penciptaan, bukan lambang kematian Yesus Kristus. Baik, jadi kita dapati bahwa yang Paulus bilang yang sudah usang, yang sudah batal adalah sistem korban dan sistem hari raya di zaman dahulu. Baik, sekarang pertanyaan yang tinggal adalah bagaimana dengan 10 hukum, apakah itu berlaku? Tadi kita sudah singgung sedikit bahwa yang Paulus maksud dengan batal itu adalah semua sistem upacara batal.
Semua yang melambangkan Kristus batal. Nah, sekarang kita ambil sedikit waktu untuk diskusi apakah 10 hukum masih berlaku. Nah, kita bisa tahu pertama dari tulisan Paulus sendiri ya. Ibrani 8, Paulus mengatakan bahwa 10 hukum tetap bagian dari perjanjian abadi. 10 hukum. Ibrani 8 ayat 10, mari kita baca. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh apa saudara sekalian? Menaruh hukumku. Jadi kalau begitu, tetap cita-cita Tuhan adalah hukumku ada dimengerti oleh manusia. Dan Tuhan akan menuliskannya di dalam hati, di dalam pikiran, di dalam hati mereka. Jadi kalau begitu, 10 hukum tetap akan menjadi perjanjian antara Allah dengan manusia. Dulu Tuhan tulis di batu, sekarang Tuhan mau tulis di hati. Jadi kalau begitu, 10 hukum masih berlaku? Tidak. Tentu saja masih berlaku. Kalau tidak berlaku, tentu saja ini bertentangan dengan Ibrani 8 ayat 10 ya. Nah, Paulus di dalam tulisan lain, penulis yang sama dengan kitab Ibrani, dia bilang di dalam Ibrani 7 ayat 7 dan 12, dia tulis, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Nah, hukum Taurat ini yang dimaksud hukum Taurat yang mana? Sebab bila mana Alkitab mengatakan hukum Taurat itu luas. Kadang yang dimaksud adalah hukum upacara, kadang yang dimaksud adalah 10 hukum, kadang yang dimaksud adalah adalah kedua-duanya. Nah, dalam Roma 7 yang dimaksud hukum Taurat yang mana? Kita lanjut baca bagian 7b. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Jadi, Paulus sedang mengutip 10 hukum ya. Di ayat ke-12 dia simpulkan, jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Jadi 10 hukum adalah benar dan baik. Yesus dalam Matius 5, 18 dan 21 juga mengatakan bahwa 10 hukum itu kekal. Matius 5:18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi itu satu titik atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya itu terjadi. Nah, hukum Taurat seperti tadi saya katakan luas. Yang dimaksud apa ini? Apakah termasuk upacara? Mari kita lihat kontekstual ayat selanjutnya. Ayat 21. Yesus lanjut dengan mengatakan, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Aku berkata kepadamu. Dan seterusnya. Selanjutnya Yesus bilang, jangan berzina. Kalau begitu, hukum Taurat yang mana yang dimaksud oleh Yesus yang tidak akan hilang sampai selama ada langit dan bumi? Ya, 10 hukum ya. Di mana ada kata jangan membunuh ya. Jadi yang disebut usang adalah perjanjian melalui simbol. 10 hukum Taurat adalah ukuran yang kekal. Baik, kita lihat bahwa Taurat itu 10 hukum itu adalah tulisan jari Allah sendiri dan tulis di batu. Kalau begitu, itu adalah sifat Allah sendiri. Manusia tidak diizinkan untuk merubahnya. Makanya ditulis oleh jari Allah. Dan kenapa di batu? Supaya nggak bisa dihapus. Supaya nggak bisa hilang. Ditulis di batu. Ya. Bagaimana bedanya dengan kita hukum Taurat? Taurat artinya Taurat. Ini Taurat 10 hukum dan Taurat hukum Musa ya, atau simbol-simbol. Itu menurut Ulangan 31 ayat 9, hukum Taurat itu ditulis oleh Musa.
Saya baca Ulangan 31 ayat 9. Setelah hukum Taurat itu tuliskan Musa, maka diberikannya kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan dan kepada tua-tua Israel. Jadi hukum Taurat ditulis oleh Musa. Ini Taurat yang mana? Taurat simbol-simbol Yesus Kristus. Tetapi Taurat yang 10 hukum itu Tuhan yang tulis. Taurat perjanjian upacara ditulis oleh Musa, dan Tuhan tulis di batu, Musa tulis di kitab. Jadi kita tahu bahwa 10 hukum itu kekal. Di zaman dahulu di bait suci Israel, Tuhan bilang simpan di dalam tabut dan orang nggak boleh masuk untuk ganggu benda suci itu. Di dalam Keluaran 25 ayat 16, dalam tabut itu haruslah kau taruh loh batu yang akan kuberikan kepadamu. Dan ternyata itu adalah kopi atau salinan dari yang di surga. Coba kita lihat Wahyu 11 ayat 19. Nah, bila mana saudara belajar kitab Wahyu, saudara akan ingat bahwa Wahyu 11 adalah tentang akhir zaman. Dan pada akhir zaman Tuhan akan reformasi 10 hukum lagi, dan inilah ayat Alkitab tentang reformasi 10 hukum akan terjadi pada akhir zaman. Ulangan 11 ayat 19. Maka terbukalah bait suci di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjian di dalam bait suci itu. Dan terjadilah kilat, deru, dan gempa bumi, dan hujan es lebat, dan seterusnya. Jadi kalau begitu, 10 hukum adalah kekal. Dia disimpan dulu di dunia dan tetap akan disimpan di surga. Itu adalah standar penghakiman 10 hukum itu. Baik saudara sekalian, inilah rangkuman pelajaran kita, ya. Bahwa untuk mencapai Tuhan yang suci, untuk memenuhi tuntutan 10 hukum yang suci, manusia disediakan jalan, yaitu perjanjian lama. Jalan itu disimbolkan dengan semua upacara dan benda-benda di bait suci. Dan semua ini melambangkan Yesus Kristus. Jadi, perjanjian lama sebelum Yesus datang melalui simbol. Dan perjanjian baru, Yesus datang menggenapinya dengan darahnya. Jadi kalau begitu, sebagai rangkuman saudara sekalian, yang ini perjanjian lama itu pakai ilustrasi, pakai simbol, pakai materai. Sekarang Yesus datang membuat perjanjian dengan cap darah. Jadi mana yang lebih serem, lebih sakral? Tentu saja cap darah, ya. Jadi inilah pelajaran hari ini, bahwa ada 2 perjanjian, perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan dua-duanya bermaksud menolong kita untuk hidup suci sesuai dengan standar Tuhan. Baik, sebagai aplikasi, izinkan saya untuk ambil sebuah ilustrasi penutup, ya. Supaya kita lebih ingat. Pertanyaan saya adalah, Anda ada di perjanjian mana? Ada orang mengatakan bahwa saya orang Kristen, saya hidup di perjanjian baru. Ya, secara waktu kita hidup di perjanjian baru. Tetapi kalau secara rohani, mungkin saja kita hidup di perjanjian lama. Yaitu apa? Kalau kita membanggakan agama kita. Kalau doktrin agama ditulisnya di kertas, bukan di hati. Kalau kita nurut karena nggak enak sama orang lain, itulah perjanjian lama. Tetapi kalau kita sudah mencintai Tuhan kita dan kita kapok sama cara kita, hidup kita yang lama, maka kita masuk ke perjanjian baru. Jadi kita ada di mana? Sebagai ilustrasi, izinkan saya untuk menggunakan cerita saya, yaitu cincin kawin, ya. Waktu saya menikah, saya dan istri saya bikin cincin kawin, ya. Ya, tradisi. Mungkin tradisi orang Tionghoa atau orang Timur, ya, kebanyakan pakai cincin kawin. Dan waktu itu ada kebiasaan pada zaman waktu kami menikah, bikin cincin kawinnya 2, ya.
Satu untuk istri saya, satu untuk saya. Di cincin kawin istri saya ditulis nama saya. Jadi kalau dia pakai cincin, nama saya selalu di bawah oleh dia. Dan di cincin kawin saya ditulis nama istri saya. Kemanapun saya pergi, istri saya akan ikut ya, namanya ikut maksud saya. Jadi, tapi ini kan simbol kan, simbol bahwa kami ini saling mengingat satu dengan yang lain, simbol. Nah, waktu setelah saya menikah, karena pekerjaan saya ini adalah orang suka ngontrol bangunan, ini canggung sekali pakai cincin ya, masa pegang-pegang pasir, pakai cincin kawin, lalu lama-lama jari saya agak gemuk sedikit, nggak masuk juga pakai cincin kawin ini. Jadi saya mulai malas pakai cincin kawin, juga rasanya terlalu nggak cocok juga lah ke proyek pakai cincin. Lalu satu hari saya punya ide, saya bilang sama istri saya bilang, Hani, you tahu saya mencintai kamu ya, namamu ada di hati saya. Mulai hari ini boleh nggak saya nggak pakai cincin lagi? Kan kita udah tiap hari ketemu dan kamu tahu saya mau simpen namamu dalam hatiku. Boleh nggak saya nggak pakai cincin lagi mulai hari ini? Saya akan janji tetap setia walaupun tanpa cincin. Lalu istri saya sepakat ya. Begitulah kita punya janji ya. Nah, mulai hari ini namamu bukan ada di cincin tapi di hatiku. Ya, orang muda bilang, wah, so sweet ya. Ya, dan sejak hari itu kami sepakat tidak lagi pakai cincin kawin. Nah, saudara sekalian, saya ingin ambil ilustrasi bahwa itulah perjanjian lama kami dan perjanjian baru kami. Perjanjian lama kami pakai simbol. Kami pakai tanda pengikatan. Tetapi setelah kita saling mengenal dan janji setia, kami menggantikan perjanjian yang baru dengan perjanjian lama dengan perjanjian yang baru. Apakah perjanjian dengan cincin ini jelek? Sama sekali tidak. Bagus. Tetapi itu cuman simbol. Tujuannya lebih penting. Jadi saudara sekalian, cerita ilustrasi cincin kawin ini semoga bisa menolong kita untuk mengerti bahwa di mana kita berada, perjanjian lama atau perjanjian baru. Nah, saudara sekalian, sebagai ringkasan, inilah ukuran di mana kita berada. Kita hidup di perjanjian lama bila mana hukum tertulis di kertas. Doktrin itu jadi beban dan ditakuti. Berusaha membenarkan perbuatan kita dengan alasan dan penjelasan. Kalau kita hidup di perjanjian baru, hukum ada dalam hati. Hukum kita cintai. Dan bila mana kita melanggar hukum, kita melakukan pengakuan dosa dan datang kepada Kristus untuk minta atau menumpang kepada kebenarannya. Saudara sekalian, inilah sebuah kriteria atau ukuran ya untuk menilai diri kita sendiri. Di manakah saya berada? Saya hidup di perjanjian lama atau saya hidup di perjanjian baru? Semoga pelajaran hari ini, Ibrani 8, memperjelas pemahaman kita tentang arti perjanjian lama dan perjanjian baru.